Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian infrared sensor, di mana pada simulasi ini terdapat rangkaian relay dan rangkaian sinyal conditioning. Dan nantinya akan kita integrasikan dalam satu rangkaian, yaitu rangkaian infrared sensor. Dan sekarang kita akan membahas sekilas dari rangkaian relay ini. Pada rangkaian relay ini terdapat logic toggle berfungsi untuk memberikan sinyal trigger high atau low. Nah, sinyal trigger high itu akan dihubungi langsung pada VCC dan sinyal trigger low akan dihubungi pada ground. Selanjutnya terdapat transistor PNP, resistor 1000 ohm, relay, diode. Diode di sini sebagai proteksi agar arus itu tidak terbalik. Lalu ada resistor 1000 ohm LED yang disambung pada relay secara langsung, dan di sini juga ada resistor dan LED yang dihubungkan pada power. Di sini juga terdapat DC motor yang terhubung dengan normally close, dan DC motor kedua pada normally open. Dan di sini terdapat baterai 12 volt. Di saat kita mensimulasikan pada trigger low, itu VBE yang diterima tegangannya sebesar 0,84 dan VCE sebesar 0,02 atau mendekati 0. Di sini ketika triggernya low, transistor akan aktif dan relay juga akan aktif, sehingga menyebabkan elektromagnetik pada relay akan aktif, lalu dari normally close menjadi normally open, sehingga DC motor yang di sebelah kanan ini akan berjalan dan kedua LED akan menyala. Ketika kita memberikan trigger high, maka di sini transistor tidak aktif, VBE juga 0, dan di sini relay juga tidak aktif. Hal ini menyebabkan kondisi kembali seperti semula, yaitu normally close, yang mana DC motor 1 itu akan bekerja, tapi LED di sini tidak menyala. Untuk rangkaian selanjutnya, yaitu kita membahas mengenai rangkaian sinyal conditioning, di mana pada sinyal conditioning ini terdapat power supply yang digunakan untuk menyuplai tegangan input sebesar 12 volt, digunakan LM117 dengan keluaran 5 volt, maka ketika disimulasikan, tegangan output yang berada di sini akan menjadi 5 volt atau mendekati 5 volt. Lalu pada rangkaian ini terdapat komparator LM393, di mana prinsip kerja dari komparator LM393 ini adalah ketika Vin yang berada di kutub positif lebih besar daripada Vin yang berada di kutub negatif, maka output yang dihasilkan akan high atau bernilai sama dengan VCC. Sebaliknya, jika Vin yang ada pada kutub positif lebih kecil pada Vin yang di kutub negatif, maka output yang dihasilkan akan low, bernilai sama dengan ground atau sama dengan 0. Selanjutnya pada simulasi ini menggunakan sensor LDR, di mana LDR ini berguna untuk menangkap cahaya yang masuk. Namun ketika merangkai alat, kami menggunakan infrared proximity sebagai sensor yang dapat menangkap benda pantul ketika benda pantul tersebut didekatkan. Jika cahaya banyak yang masuk, maka tegangan keluar akan drop. Dan jika cahaya sedikit, maka tegangan keluar akan tinggi. Jika benda pantul tersebut terang, maka akan banyak cahaya yang diterima oleh sensor. Dan di sini terdapat potensiometer dengan VREF. Jika potensio diputar, maka semakin ke kanan dia akan semakin berkurang. Sehingga potensio ini berfungsi untuk mengatur kesensitifan cahaya yang didapat, sehingga dia dapat mengatur seberapa jauh jarak yang bisa ditangkap oleh sensor. Pada simulasi ini terdapat dua jaringan pull up, di mana pada saat disimulasikan
LED pada jaringan pull up ini akan mati, tetapi ketika benda pantul mendekati sensor atau cahaya mendekati sensor, maka LED pada rangkaian pull up akan menyala. Maka bisa dilihat ketika sensor mendapatkan banyak cahaya, maka tegangannya pada sensor ini akan semakin drop. Tapi sebaliknya ketika kita menjauhkan cahaya dari sensor, maka tegangan yang diperoleh akan tinggi. Dan pada rangkaian sinyal conditioning ini terdapat LED indikator, sehingga walaupun LDR ini tidak mendapatkan cahaya, maka indikator pada rangkaian sinyal conditioning ini tetap menyala. Selanjutnya kita akan mengintegrasi rangkaian relay dan rangkaian sinyal conditioning. Pada saat kita akan mengintegrasikan, logic toggle yang ada pada rangkaian relay ini akan dicopot terlebih dahulu. Lalu input daripada relay akan disambungkan pada output sinyal conditioning. Dan akan seperti ini. Lalu kita coba simulasikan untuk membuktikan rangkaian ini bekerja atau tidak. Setelah kita mengintegrasi kedua rangkaian ini menjadi infrared sensor, maka kita akan melihat prinsip kerja dari rangkaian ini. Nah, mula-mula ketika cahaya dijauhkan daripada LDR sensor ini, maka keadaan relay di sini normally close, sehingga DC motor yang di sini akan bekerja, dan LED pada relay itu tidak aktif. Karena ketika LDR tidak mendapatkan cahaya, si relay dan transistor ini tidak aktif. Namun kedua lampu indikator pada masing-masing rangkaian ini menyala. Namun ketika cahaya mendekati sensor LDR ini, maka relay akan aktif dan transistor juga akan aktif. Sehingga menyebabkan DC motor kedua ini akan bekerja dan LED pada rangkaian relay ini akan menyala, lalu pada rangkaian sinyal conditioning pun LED menyala. Selanjutnya kita akan melihat pengukuran tegangan pada simulasi Proteus ini. Untuk pengukuran pertama, kita akan mengukur power supply di mana TP1 itu tegangan input sebesar 12 volt, terus TP2 pada diode 3 itu 11,3 dan TP3 10,6. Lalu pada TP4 mendapatkan output sebesar 5 volt. Selanjutnya pada rangkaian sinyal conditioning ini, ketika potensiometer pada rangkaian ini maksimal atau 100%, maka pada sensor ini saat menangkap cahaya dan saat LED-nya hidup mendapatkan tegangan yang besar. Namun sebaliknya ketika potensiometer ini minimal dan saat cahaya didekatkan ke sensor, maka tegangan yang diperolehkan untuk menghidupkan sebuah LED akan semakin kecil. Dan itu tergantung settingan dari potensiometernya. Selanjutnya yaitu percobaan alat, di mana pada saat benda pantul diletakkan di depan infrared proximity, maka sensor akan mendeteksi dan LED akan menyala. Dan pada relay akan aktif yang menyebabkan elektromagnetik, sehingga dari keadaan normally close menjadi normally open yang ditandai dengan bunyi klik-klik dan LED akan menyala. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pengukuran. Pada TP1 yaitu pengukuran input mendapatkan nilai 11,7 atau mendekati 12 volt. Pada TP2 yaitu di antara diode mendapatkan nilai 10,96 atau mendekati 11. Pada TP3 mendapatkan tegangan 10,23. Dan pada TP4 yaitu bagian outputnya mendapatkan nilai 5 volt. TP5 di bagian komparatornya mendapatkan nilai 5 volt. Dan TP6 yaitu di bagian potensiometer yang disetting maksimum mendapatkan tegangan sebesar
4,42 volt. Lalu TP7 di sini mendapatkan tegangan 2,31 volt. Lalu pada TP8 mendapatkan tegangan dengan nilai 5 volt atau high. Dan LED akan off. Pada TP9 yaitu pengukuran pada pin input. Yang kedua mendapatkan nilai 5 volt. Dan pada TP10 itu mendapatkan 5 volt. TP10 itu terletak pada pin ketiga. Lalu pada saat mengukur tegangan VBE pada transistor mendapatkan tegangan sebesar 0,02 atau mendekati 0 ya. Pada VCE mendapatkan tegangan sebesar 5 volt pada saturasi. Dan pada V-relay mendapatkan tegangan sebesar 0 volt. Dan dapat diamati LED pada relay akan mati. Selanjutnya itu pengukuran pada saat ada cahaya. Dan di sini kita setting potensio untuk maksimal agar mendapatkan cahaya. Pada saat mengukur TP5 mendapatkan tegangan sebesar 5 volt. Dan pada TP6 yang diatur melalui potensio, lalu setelah disetting potensiometer akan mendapatkan tegangan senilai 3,17 volt. Dan pada TP7 mendapatkan nilai tegangan 4,35 volt. Lalu pada TP8 mendapatkan tegangan sebesar 0,12 volt atau low, mendekati 0, dan LED akan menyala. Lalu pengecekan pengukuran pada TP9 yaitu pada pin input kedua mendapatkan nilai 5 volt. Pada pin input ketiga pada pengukuran TP10 yaitu 0,12 volt atau mendekati 0. Pada saat pengukuran VBE mendapatkan tegangan kecil dari 1 atau lebih tepatnya 0,77. Dan pada VCE mendapatkan tegangan 0,67 volt. Selanjutnya itu melakukan pengukuran tegangan pada relay mendapatkan 4,89 untuk tegangan, dan dapat diperhatikan LED pada relay akan menyala.